Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Sumiati, NIM 862071815018 dari Universitas Pancasakti, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 6, mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Chandra Afriansah, SPDI MPD. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif adalah pada aksioma proses penelitian dan karakteristik penelitian. Metode kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Metode kualitatif berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretatif. Suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati secara utuh atau holistik, karena setiap aspek dari objek itu mempunyai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Pada penelitian kuantitatif, kebenaran itu di luar dirinya sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrumen dan objek teknik pengumpulan data, partisipan observation atau observasi berperan serta, dan in-depth interview atau wawancara mendalam, maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Hubungan antar variabel. Peneliti kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat atau kausal, sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kuantitatif dapat melihat hubungan antara variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif. Kemungkinan generalisasi. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keluasan informasi, bukan kedalaman, sehingga metode ini cocok digunakan untuk populasi yang luas dengan variabel yang terbatas. Data yang diteliti adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan teknik probability sampling atau random. Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi. Generalisasi pada penelitian kualitatif disebut dengan transferability atau keteralihan, artinya hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, manakala kondisi tempat lain tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian. Peranan nilai. Peneliti kualitatif dapat melakukan pengumpulan data, terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Pada penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data sehingga akan terbebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Karakteristik penelitian. Karakteristik kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna data di balik yang teramal. Proses penelitian. Penelitian untuk menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, perencanaan dan pelaksanaan, dan sebagainya. Penelitian kuantitatif.
Studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Peneliti menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Masalah dirumuskan secara spesifik dan pada umumnya dibuat dalam kalimat tanya. Jawaban dari rumusan masalah dinyatakan dalam hipotesis yang bersifat sementara dan diperlukan teori yang terkait dengan permasalahan. Hipotesis diuji dengan memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian. Metode dipilih berdasarkan pada tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki, juga tersedianya dana waktu dan kemudahan yang lain, dan lain-lain. Proses penelitian kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bongdan seperti orang mau piknik sehingga ia baru tahu tempat yang akan dituju tetapi belum tahu pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya. Setelah memasuki objek, peneliti kualitatif akan melihat segala sesuatu yang ada di tempat itu yang masih bersifat umum. Tahap orientasi atau deskripsi dengan grand tour question. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Tahap berikutnya tahap reduksi atau fokus. Peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama. Peneliti menyortir data dengan cara memilih data mana yang menarik, penting, berguna, dan baru. Tahap selection. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan menjadi lebih rinci. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari dengan menggunakan metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.